Sahabat sekolah birokrasi channel yang berbahagia, beberapa waktu lalu sangat menarik untuk melihat perilaku daripada lembaga-lembaga survei, di mana pada saat sebelum Pilpres terlihat bahwa pemenang Pilpres yang saat ini, yang kita sebut sebagai nomor urut 02, itu hanya memiliki tingkat keterpilihan sekitar 30%. Sehingga banyak pengamat politik menyebutnya bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung 2 putaran. Namun ternyata setelah Pilpres semuanya bisa dikatakan salah. Karena Pilpres ternyata kalau ini kemudian dibenarkan dan dianggap tidak ada pelanggaran oleh MK, maka Pilpres hanya berlangsung 1 putaran. Dan lembaga survei bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang salah di dalam memproyeksikan hasil pemilu yang mereka telah lakukan. Karena itu, saya kira perlu kita sedikit mempersoalkan lembaga survei yang mau mengukur tingkat keputusan pemilih atau konstituen melalui pendekatan kuantitatif. Mengapa sampai demikian terjadi? Ya, kita tahu bahwa memang pendekatan kuantitatif yang mereka melalui teknik survei itu merupakan salah satu pendekatan yang terakui di dalam metodologi penelitian. Tetapi ada juga satu pendekatan yang merupakan antitesa daripada pendekatan kuantitatif, ini disebut dengan metode kualitatif yang tidak menggunakan survei, tetapi instrumennya yang melakukan penelitian itu sendiri. Nah, problem utama ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif dan itu bisa melahirkan sebuah keputusan yang tidak tepat karena terjadi pada aspek kesalahan di dalam pengambilan sampel. Sampel survei itu betul-betul harus mewakili populasi yang menjadi target secara akurat. Nah, jika sampelnya tidak representatif, maka hasil survei tersebut tentu akan bias dan tidak akurat. Nah, ini yang perlu betul-betul pihak yang bertindak sebagai yang melakukan survei itu mestinya terbuka dengan baik sebenarnya populasinya siapa saja dan teknik penarikan sampelnya seperti apa, supaya bisa tertelusuri seperti apa tahapan dan langkah-langkah dalam menentukan sampel. Yang kedua yang bisa terjadi, ketidakjujuran responden. Ya, responden ini kan biasanya tinggal memilih jawaban yang diajukan oleh surveyor, sehingga sekedar menjawab saja. Nah, jadi responden ini mungkin saja tidak jujur dalam jawaban mereka karena berbagai alasan, seperti mungkin takut akan konsekuensi dari jawaban dia, atau bisa menganulir mereka-mereka yang masuk kategori tersebut. Dan itu dibuktikan beberapa hasil survei yang lalu bahwa banyak masyarakat yang tidak mau disurvei karena takut akan konsekuensi dan ketahuan pilihannya. Yang ketiga adalah ketidakjelasan pertanyaan. Jadi pertanyaan survei itu memang harus jelas dan tidak ambigu, karena biasanya itu di dalam metode penelitian disebut dengan upaya untuk memvalidasi instrumen penelitian. Sehingga ketika ditanya, maka responden tidak menduah di dalam memaknai sebuah pertanyaan. Nah, jika pertanyaan tidak jelas, maka responden mungkin salah menafsirkannya dan memberikan jawaban yang tidak akurat. Akibatnya hasilnya juga pasti tidak akurat. Problem lain adalah ketidakmampuan untuk mengukur variabel non-kuantitatif. Survei kuantitatif hanya dapat mengukur variabel yang dapat dikuantifikasi, seperti usia, pendapatan, tingkat pendidikan. Sementara variabel non-kuantitatif seperti kepribadian, karisma, dan nilai-nilai tidak dapat diukur dengan survei kuantitatif. Karena itu seyogyanya menggunakan
metode bauran atau mixed method dengan melibatkan metode kualitatif. Karena dengan metode kualitatif lah, maka aspek-aspek yang tersembunyi di masyarakat atau di responden itu bisa diangkat ke permukaan dan menemukan sebenarnya substansi daripada jawaban yang ingin dikemukakan oleh informan dalam penelitian kualitatif. Faktor lain adalah pengaruh faktor eksternal. Jadi hasil survei itu bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti paparan daripada media massa, adanya kampanye-kampanye politik yang kontinu, dan mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi di saat mereka memilih atau disurvei, sehingga jawaban-jawaban mereka itu tidak independen. Data survei itu juga bisa dimanipulasi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Istilah mereka itu survei di bawah pohon dalam istilah-istilah dalam metode penelitian kuantitatif itu. Sehingga sangat berbahaya kalau kemudian si pengambil data ini memanipulasi data. Tentu hasilnya akan tidak objektif. Hal lain tentu biaya dan waktu. Nah, ini kita tahu bahwa biayanya sangat besar ketika melakukan survei, kan, tergantung pada cakupan daripada keputusan yang ingin disurvei seberapa besar. Ini tentu terkait dengan waktu dan tentu juga terkait dengan jarak atau mungkin wilayah. Semakin wilayah itu semakin sulit, tentu survei tersebut semakin mahal dan tentu akan memakan waktu untuk menyelesaikan survei tersebut. Yang lainnya dan terakhir adalah keterbatasan generalisasi. Nah, hasil survei itu mungkin tidak dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, sehingga harus betul-betul dengan jeli berapa jumlah populasinya dan berapa sampel yang valid bisa kita ambil untuk menggambarkan kecenderungan daripada populasi yang kita teliti. Jadi meskipun ada beberapa persoalan survei, ya, tetapi survei ini tetap menjadi alat yang berharga untuk mengukur tingkat keterpilihan seorang calon pemimpin kepala daerah atau presiden. Dengan desain dan pelaksanaan yang cermat, survei dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang preferensi dari si pemilih. Karena itu, metode survei ini seperti disebutkan di atas memiliki tentu beberapa kelemahan. Tetapi kelemahan tersebut bisa kita siasati. Misalnya menggunakan metode pengambilan sampel yang tepat. Karena itu seorang surveyor harus mampu memastikan bahwa sampel yang disurvei itu mewakili populasi target secara akurat. Jadi dalam berbagai tulisan mengenai metode penelitian banyak teknik-teknik penarikan sampel tergantung pada karakteristik daripada responden yang kita akan pilih. Yang kedua, saya kira jaga privasi responden. Jadi semakin bisa dijaga kerahasiaan daripada responden, maka jawaban responden itu akan mendorong untuk selalu jujur menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh pihak yang mengumpulkan data. Yang ketiga adalah perjelas pertanyaan survei. Nah, tadi disinggung depan ini, jangan sampai kemudian yang menjawab ambigu, ya. Karena pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan mudah karena pertanyaan sendiri itu menimbulkan pemahaman yang mendua. Berikutnya tentu gunakan metode penelitian lain untuk mengukur variabel non-kuantitatif. Jadi saya katakan tadi bahwa metode penelitian kualitatif menjadi sangat baik di dalam mendampingi hasil survei, sehingga kecenderungan-kecenderungan tersebut yang diperoleh melalui survei itu kita bisa perdalam lebih dalam lagi sebenarnya ke arah mana yang diinginkan dan apa alasan mereka memilih si calon tersebut. Tentu ini melalui wawancara dan observasi, sehingga variabel-variabel yang bersifat non-kuantitatif ini bisa kita juga menjadi data yang mendampingi hasil survei. Aspek lain yang bisa menjadi solusi adalah melakukan upaya-upaya atau mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat eksternal. Karena itu, pelaksanaan survei harus betul-betul mempertimbangkan aspek waktu yang tepat. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan hasil yang tidak tepat pula.
Yang lain saya kira perlu dilakukan audit data. Jadi pihak penyelenggara survei harus mampu memastikan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh tenaga enumerator itu tidak dimanipulasi, sehingga datanya bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, gunakan anggaran dan waktu yang cukup. Ini persoalan memastikan bahwa anggaran dan waktu yang cukup ini di dalam melakukan survei dan cermat, karena itu sangat mempertimbangkan aspek cakupan daripada kesimpulan yang akan dihasilkan oleh survei tersebut. Dan langkah yang paling terakhir adalah bagaimana melakukan analisis data yang cermat. Ini tentu untuk menghindari kesalahan di dalam kesimpulan atau kesalahan dalam mengeneralisasi hasil penelitian sehingga tidak salah. Nah, dengan mengatasi persoalan-persoalan tersebut, maka survei dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mengukur tingkat keterampilan seorang calon pemimpin kepala daerah atau presiden.